Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari, NIM 2016-070, kelas pemeriksaan akuntansi E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian risiko kedua. Pertama, pengertian risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan pengungkapannya salah saji secara materi. Tiga komponen risiko audit adalah risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Selanjutnya ada materialitas. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialitas ini memandu perencanaan dan pengujian audit. Sebelum menjelaskan bagaimana sebuah auditor sampai pada penilaian materialitas awal mereka, penting untuk membedakan antara pertimbangan kualitatif dan kuantitatif material. Materialitas kualitatif dan kuantitatif ini dapat dianggap material karena sifat dan atau besarnya sebuah item materialnya dapat dipertimbangkan karena sifatnya disebut sebagai material secara kualitatif. Sekarang mereka dijelaskan secara terpisah untuk membantu pemahaman. Faktor materialitas kualitatif itu informasinya dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna untuk alasan selain besarnya. Contohnya, suatu penipuan menurut sifatnya dianggap signifikan dan ketika ditentukan akan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan adalah diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Faktor materialitas kuantitatif ini dianggap material secara kuantitatif jika melebihi materialitas awal auditor. Penilaian. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada materialitas perencanaan yang tepat angka untuk setiap klien. Materialitas perencanaan dapat berupa persentase dari dasar yang sesuai. Dalam hal ini, auditor akan memilih basis yang sesuai dan kemudian memutuskan persentase yang akan digunakan tergantung pada keadaan klien. Selanjutnya tentang mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka. Klien mereka sambil memperhatikan penggunaan utama laporan keuangan untuk perusahaan yang terdaftar. Pengguna utama adalah para pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna utamanya adalah pemilik atau pemberi dana utama. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam penilaian risiko tahap audit. Beberapa orang akan menghitung persentase dari basis yang sesuai. Saat memilih file dasar yang sesuai, auditor dapat memilih item dari neraca atau laporan laba rugi. Selanjutnya, pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Yang pertama, profitabilitas. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen. Apakah hasil sesuai dengan harapan pada faktor-faktor yang diketahui seperti musim atau penurunan ekonomi? Ini juga memberikan auditor nilai wawasan yang mampu ke dalam harapan manajemen. Selanjutnya, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Ini penting untuk perusahaan memiliki akses ke kas untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sebuah perusahaan mungkin akan dilikuidasi. Perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan
pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis ini sebagai evaluasi keuangan informasi resmi dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak konsisten dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien mereka. Contohnya, jika seorang auditor menyadari bahwa klien mereka meminjam sebuah besar uang di tahun keuangan sebelumnya, mengurangi hutang klien, rasio kuitas akan menjadi tidak biasa dan akan menjamin penyediaan lebih lanjut. Prosedur analitis dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk pertama, menyoroti fluktuasi yang tidak biasa dalam akun, kedua, membantu dalam mengidentifikasi risiko, ketiga, meningkatkan memahami klien, keempat, mengidentifikasi akun yang berisiko salah saji material, kelima, meminimalkan risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah saji material paling besar. Selanjutnya itu masing-masing bentuk analisis ini sekarang dibahas, diikuti dengan tinjauan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan proses analitis. Itu tuh yang pertama, perbandingannya. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan tahun berjalan dengan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, signifikansi perubahan tidak dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini dalam terang harapan mereka berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami. Contohnya, jika klien telah membuka gerai retail baru, penjualan mungkin diharapkan telah meningkat sejak tahun lalu. Ketika membandingkan saldo akun dengan jumlah yang dianggarkan, auditor adalah peduli dengan mengungkapkan variasi antara hasil aktual dan yang diharapkan oleh klien. Penting variasi yang tidak diharapkan dibahas dengan personal klien. Selanjutnya, yang kedua itu analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali sebuah akun di tahun-tahun berikutnya sebagai presentasi dari dasar itu. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan yang signifikan. Selanjutnya, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Dalam neraca, item baris yang digunakan umum adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, garis barang yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam apresiasi atas kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, menyiapkan akun ukuran umum selama beberapa tahun, auditor dapat melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Yang keempat, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan, saldo akun. Auditor akan menghitung rasio probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Rasio probabilitas itu mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lainnya, dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio probabilitas umumnya termasuk margin laba kotor, margin laba, laba atas aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Terus rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika sebuah perusahaan tidak mampu membayar hutang ketika jatuh tempo, mereka mungkin kehilangan karyawan kunci. Pemasok mungkin menolak untuk memasok barang dan memberi pinjaman, mungkin menarik kembali dana yang dipinjam. Terus, rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Rasio likuiditas cenderung mengambil pandangan jangka pendek perusahaan. Rasio solvabilitas memiliki perspektif jangka panjang.
Rasio solvabilitas umum adalah rasio utang terhadap ekuitas dan waktu peralihan bunga. Selanjutnya kita bahas tentang prosedur analitik lainnya. Prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu program komputer, digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci terhadap data klien. Program-program ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas karena mencari transaksi yang tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil. Untuk jumlah yang tidak biasa atau dalam akun yang tidak biasa, mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, jumlah entry jurnal meris, laporan validasi, laporan kriteria yang dihasilkan, analisis deret, waktu, dan analisis regresi. Yang terakhir, faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah reliability data klien. Reliability data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang signifikan terhadap catatan klien tidak dapat diandalkan karena contohnya pengenalan internal yang buruk, maka mereka cenderung untuk pengobatan. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Jika klien telah mengubah akuntansi metode, ini akan mengurangi komparabilitas data yang mendasarinya. Dalam hal ini, auditor perlu melakukannya, menyajikan kembali data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, menggunakan metode akuntansi saat ini sebelum membuat parison. Jika hasil sebelumnya tidak diaudit, hasil tersebut dianggap kurang dapat diandalkan untuk tujuan perbandingan. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.